dan telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas panduan ibadah di bulan Ramadan. Dan pada pengajian minggu kemarin kita terakhir sampai pembahasan orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak menunaikan puasa Ramadan. Maka pagi hari ini ada 2 poin yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkara-perkara yang disunahkan ketika puasa. Kita masuk dulu pembahasan yang pertama, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Teman-teman sekalian rahimakumullah, ada beberapa perkara yang itu bisa membatalkan puasa seseorang. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Orang yang sedang berpuasa kemudian dia sengaja makan atau minum, maka puasanya batal. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 187. Kata Allah Ta'ala, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt al-aswadi minal fajr summa atimus siyam ila lail. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu subuh. Kemudianlah sempurnakanlah puasa hingga datang malam. Ayat ini merupakan dalil tentang larangan makan dan minum ketika seseorang sedang berpuasa. Sehingga orang kalau dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, puasanya batal. Adapun apabila seseorang dia sedang berpuasa kemudian dia lupa makan dan minum, maka puasanya sah. Puasanya tidak batal. Sebuah contoh misalnya, ada seseorang dia di awal-awal bulan Ramadan, ketika menunaikan puasa Ramadan, dia mendapati makanan di meja ruang makan masih penuh. Dia lupa kalau sedang puasa. Ambil piring, kemudian ambil nasi, ambil lauk, dia makan sampai kenyang. Setelah kenyang, dia baru sadar, baru ingat kalau dirinya puasa. Sah nggak puasanya? Sah. Karena memang lupa. Enak edok-edok lali, ya beda lagi. Benar-benar lupa, puasanya sah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba. Barang siapa yang lupa ketika puasa makan dan minum, falyutimma saumahu, maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Fa innama at'amahu wa wasyaqa, karena sesungguhnya dia itu diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, kalau ada orang lupa makan dan minum ketika dia sedang berpuasa, puasanya sah dan silakan dia lanjutkan puasanya. Dan para ulama menjelaskan
Di antara perkara yang juga membatalkan puasa yang berkaitan dengan makan dan minum ini, yaitu memasukkan jarum infus. Memasukkan jarum infus. Karena jarum infus itu fungsinya adalah seperti makanan. Maka orang yang berpuasa kemudian dia dipasang jarum infus, puasanya batal. Demikian pula seseorang misalnya memasukkan obat lewat hidung, puasanya batal. Karena obat itu nanti bisa sampai ke perut dan menjadikan puasanya nanti batal. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, perkara yang pertama yang membatalkan puasa. Perkara yang kedua, yaitu jima, melakukan hubungan suami istri. Teman-teman sekalian rahimakumullah, melakukan hubungan suami istri dapat membatalkan puasa. Bahkan kalau orang sedang berpuasa kemudian dia melakukan hubungan suami istri, selain puasanya batal, dia wajib bertobat kepada Allah. Karena dia telah melakukan dosa besar. Dan dia wajib mengganti puasanya pada hari yang lain. Dan dia juga wajib menunaikan kafarat atau bayar kafarat. Saya ulangi. Kalau ada orang sedang menunaikan puasa Ramadan kok melakukan jima, hubungan suami istri, puasanya batal. Dan dia wajib taubat karena melakukan dosa besar. Yang ketiga, dia wajib membayar kafarat, denda. Apa kafaratnya? Yang pertama, membebaskan budak atau memerdekakan budak. Namun jika dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, yaitu selama 60 hari. 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, maka harus memberi makan 60 orang miskin. Apa tadi? Kafarat melakukan jima ketika puasa Ramadan, membebaskan seorang budak. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah celaka." Rasulullah bertanya, "Apa yang membinasakanmu?" Maka dia menjawab, "Aku menggauli istriku dan aku dalam keadaan berpuasa." Maka Rasulullah berkata, "Apakah kamu mempunyai harta untuk memerdekakan seorang budak?" Maka dia jawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu mempunyai uang untuk memberi makan 60 orang miskin?" Dia menjawab, "Tidak." Nah, ini dalil bahwasannya kalau orang itu melakukan jima ketika sedang puasa Ramadan, selain dia wajib taubat karena dia telah melakukan dosa besar, dia wajib ganti puasa, plus dia harus membayar kafarat denda. Dendanya tadi membebaskan seorang budak. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, memberi makan
60 orang miskin. Dan juga yang semakna dengan hukumnya jima adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Melakukan, mohon maaf, onani, puasanya batal. Atau seseorang dia mencium seorang wanita, memeluk seorang wanita, ya, kemudian sampai mengeluarkan air mani, maka puasanya batal. Dan dia wajib mengganti pada waktu yang lain. Namun dia tidak wajib membayar kafarat denda, karena dia tidak sampai jima. Adapun orang yang mimpi basah kemudian dia mengeluarkan air mani, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal dan tidak perlu bayar kafarat apalagi. Nah, inilah perkara yang membatalkan puasa yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, yaitu maksudnya mengeluarkan makanan dan minuman yang ada di dalam perut lewat mulut dengan sengaja. Orang yang dia sedang berpuasa muntah dengan sengaja, puasanya batal. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, puasanya tidak batal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qadha." Barang siapa yang muntah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Maksudnya muntah tidak sengaja. Wa man istaqa'a 'abdan falyaqdi. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, hendaklah dia mengganti puasa. Termasuk misalnya orang keracunan. Orang keracunan, dia di antara cara mengeluarkan racunnya adalah dengan dimuntahkan. Maka kalau dia berusaha memuntahkan racun yang ada di dalam tubuhnya, dia muntah dengan sengaja, maka otomatis puasanya langsung batal. Ini batal. Yang keempat, al-hijamah, bekam. Jadi ketika seseorang berpuasa melakukan bekam, maka batal puasanya. Tahu bekam? Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Kenapa zaman dulu orang membekam itu puasanya bisa batal? Karena zaman dulu orang membekam itu darahnya disedot. Darahnya disedot. Zaman dulu. Sehingga apa? Batal puasa. Lalu zaman sekarang orang yang membekam tidak disedot, sudah menggunakan alat, ya, tinggal di pompa atau bagaimana, tidak perlu disedot. Sehingga pada zaman sekarang, alat bekam zaman sekarang itu tidak menyebabkan orang yang membekam itu puasanya batal. Yang batal adalah orang yang dibekam. Termasuk semisal dengan bekam, yaitu adalah al-fasdu. Al-fasdu itu apa bahasa Indonesia? Pantik. Pantik, yakni mengeluarkan darah dengan mengiris pembuluh darah di tempat tertentu dalam tubuh. Ya, saya dapat cerita dari
salah satu warga Jumoyo itu dia stroke, kemudian diterapi dengan al-fasdu. Itu digoreskan di bagian tubuh sehingga airnya itu benar-benar kayak air mancur itu. Wah. Itu diantara terapi kalau orang stroke kayak gitu. Ini batal puasanya. Termasuk juga yang semisal dengan bekam adalah donor. Walaupun sebagian ulama tidak membatalkan, namun kita lebih berhati-hati memilih pendapat yang batal. Ketika kita puasa Ramadan, jangan donor darah. Ini bisa membatalkan puasa. Sedangkan keluarnya darah karena luka, mungkin yang putri ini sedang masak untuk buka, tangannya tergores pisau, enggak batal puasanya. Atau giginya tercabut, keluar darah, enggak batal puasanya. Atau mimisan, ini enggak batal puasanya. Kemudian yang kelima, di antara perkara yang membatalkan puasa yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Kapanpun wanita melihat darah haid dan nifas, maka hendaklah dia berbuka. Dan dia harus mengganti puasanya pada hari yang lain. Sebuah contoh misalnya, seorang wanita dia sedang nunggu buka puasa. Buka puasa kurang 10 menit. Makanan buka sudah di depan dia. Ternyata datang haid. Batal puasanya. Silakan makan. Tapi besok wajib ganti puasa. Rasulullah bersabda kepada seorang wanita, "Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum." Bukankah jika seorang wanita menjalani haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Inilah yang menjadikan wanita itu memiliki kekurangan, sehingga dia gak ada para nabi dan para rasul itu dari kalangan kaum wanita, karena wanita mengalami haid dan mengalami nifas. Kemudian yang keenam, di antara perkara yang membatalkan puasa adalah berniat untuk berbuka. Niat untuk berbuka, niat untuk membatalkan puasa, itu juga sudah membatalkan puasa. Jika seseorang berniat untuk berbuka puasa sebelum waktunya, padahal dia sedang berpuasa, maka batallah puasanya. Meskipun dia belum makan dan minum. Contoh. Ini contoh yang gak baik dan jangan ditiru, jangan dipraktikkan. Ada sebagian dari antum sedang puasa, pengen batalkan, sudah delik di kamar mandi, mau makan roti di kamar mandi, baru bismillah, baca bismillah lagi. Kamar mandi bismillah. Kamar mandi baca bismillah lagi. Baru makan, ketahuan Pak Ajis. Innalillahi. Gak jadi makan. Batal gak puasanya? Belum makan ini? Batal. Kenapa? Karena dia sudah niat ingin membatalkan puasa. Niat saja ingin batalkan puasa sudah batal. Kenapa? Karena pada pertemuan minggu kemarin sudah saya jelaskan, di antara rukun puasa itu adalah niat. Yang ketujuh, di antara perkara yang membatalkan puasa yaitu ar-riddah, murtad. Murtad dari agama Islam. Batal otomatis. Bahkan bukan hanya puasanya yang batal, seluruh ibadah-ibadah yang pernah dia lakukan batal semuanya. Pahala sholatnya hilang, pahala sedekahnya hilang, batal semuanya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat nomor 65, "Wala in asrafta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh jika engkau berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Nah, kita masuk sekarang pembahasan yang kedua, yaitu
perkara-perkara yang disunahkan ketika puasa. Yang pertama, makan sahur dan mengakhirkan makan sahur. Perkara yang disunahkan ketika puasa yang pertama, makan sahur dan mengakhirkan sahur. Teman-teman sekalian rahimakumullah, makan sahur dan mengakhirkan sahur ini perkara yang disunahkan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barokah." Makan sahurlah, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat barokah. Masya Allah. Jadi makanan sahur itu mengandung berkah. Dan makan sahur ini hendaknya tidak ditinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Anda bangun untuk makan sahur dan Anda hanya minum seteguk air, maka Anda sudah dianggap makan sahur. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "As-sahuru akluhu barokatun, fala tada'uhu walau ayyahraha ahadukum jar'atan min ma'." Sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu jangan kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan minum seteguk air. Nanti tidak. Dan kalau makan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, jarak Rasulullah makan sahur dengan adzan subuh itu kira-kira 50 ayat. Sekitar orang membaca Al-Quran mendapatkan 50 ayat. Dijelaskan oleh para ulama ya sekitar 15 menit atau 20 menit atau 30 menit sebelum subuh. Pada pertemuan minggu kemarin sudah saya terangkan bahwasannya waktu dimulai kita berpuasa adalah imsak atau subuh? Subuh. Dan sahur yang paling utama, paling afdal diakhirkan, yaitu sekitar seseorang membaca Al-Quran, jarak antara makan sahur dia dengan subuh sekitar seseorang baca 50 ayat. Ya 15 menit, 20 menit sampai 30 menit. Berarti kalau subuhnya jam 4:30, kapan kita makan sahur? Jam berapa? 4 atau 4:04 atau 4:10. Jangan makan sahur jam 3, kegasian. Apalagi ada yang jam 2. Ngapain bangun jam 2? Jam 1. Terutama yang ibu-ibu ini kan boleh kalau bangun pagi untuk masak, boleh. Tapi sahurnya nanti jam 4, jam 4:10, kalau subuhnya jam 4:30. Yang menyesuaikan. Dan jangan saya pesan makan sahur itu sampai betul-betul kenyang, full. Sampai mau subuhan aja nggak bisa bangun, saking banyaknya. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Teman-teman sekalian rahimakumullah, kalau sudah masuk waktu untuk berbuka puasa, hendaknya kita segera berbuka. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra."
manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa berbuka sebelum menunaikan sholat maghrib, dan bukan menunggu hingga selesai sholat maghrib. Dan juga ada sebagian masyarakat yang dia mau berbuka kalau adzan di musolanya, di masjidnya sudah selesai. Kalau adanya sudah selesai baru dia buka. Yang benar dengar adzan sudah masuk maghrib langsung buka. Termasuk muadzin. Muadzin kalau mau adzan berarti kan sudah masuk waktu maghrib. Buka dulu, batalkan dulu, kemudian dia baru adzan. Itu yang sunnah. Dan sunnahnya teman-teman sekalian rahimakumullah, sunnahnya atau anjurannya berbuka puasa dengan kurma. Dengan apa? Kurma. Jadi kalau ada kurma, tahu susur, tongseng, kolak, arem-arem, mana yang jabel dulu? Gak ada sunnahnya tahu susur dulu. Gak ada. Kurmanya Indonesia gorengan. Katanya kurmanya Indonesia gorengan. Kurma dulu. Kalau Anda memang ingin hemat dan pengen ngamalkan sunnah yang mulia ini, beli kurma 30 biji. Cukup untuk 1 bulan. Setiap buka 1 kurma. Yang jangan dikasihkan teman. Pasti itu. Dan yang paling utama yaitu adalah berbuka puasa dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Tapi memang harganya agak mahal. Dan saya belum pernah makan. Katanya enak. Delok wujude wae belum pernah, kecuali di gambar. Rutop ini ya kalau ada. Kurma basah, kurma yang masih hijau, katanya seger. Katanya. Kalau nggak ada rutop, kurma basah, tamer. Kurma kering. Wah ini debrah. Indomaret aja sudah nyetok. Jalankan Indomaret. Yang lainnya, toko-toko yang lainnya juga sudah banyak ya. Jika tidak mendapati kurma, sebagian ulama menganjurkan untuk makan makanan yang manis-manis dulu. Jus, kolak manis ya, nggak ada kolak asin, nggak ada. Apalagi, mungkin yang manis-manis, teh manis. Tapi nggak usah kemudian bilang tehnya nggak usah dikasih gula, manisnya lihat saya gitu. Cepat semuanya ya. Kalau nggak ada yang manis-manis baru air putih. Jika berada di Mekah, maka dianjurkan berbuka dengan air zam-zam. Jadi ingat-ingat ya, bukanya menggunakan apa? Kurma. Nah. Yang ketiga, membaca doa ketika berbuka. Doanya saya bacakan, antum tulis dan dihafalkan. Dan besok kalau gajian wajib hafal, enggak kasih gaji gitu aja. Kalau ini wajib hafal doa ini. Jadi sebelum tanda tangan gajian atau yang lainnya, baca doa. Doanya zahabat doma'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru. Hafal ya. Insya Allah. Hafal insya Allah. Insya Allah. Orang Indonesia itu nggak meyakinkan. Zahabat doma'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru. Insya Allah. Adapun doa yang tersebar di masyarakat, Allahumma lakasumtu, itu hadisnya dhaif, lemah. Hadis yang hasan itu ini, zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru.
Jadi mari kita amalkan doa yang ini. Jangan doa yang Allahumma laka. Kemudian antum kalau membaca doa ini sebelum makan kurma atau setelah makan kurma? Coba angkat tangan. Baca doa ini sebelum makan. Angkat tangan. Sebelum makan ya. Setelah makan baru baca. Satu. Enggak pernah baca doa ini. Baca doa ini, perhatikan. Baca doa ini setelah kita makan kurma. Kalau nggak makan kurma ya mungkin minum. Minum air putih, mungkin minum air putih ya, yang semuanya orang punya. Orang punya kan ngambil cokolat juga ada itu. Baca bismillah, bismillah, minum. Setelah minum baru baca doa. Ben pas kalau artinya doa. Nah, Anda belum minum, belum makan kurma, belum makan apapun kok sudah baca zahabat dhama'u. Rasa haus telah hilang. Apa sih Anda? Wabtalatil uruqu. Urat-urat telah basah. Ngapus. Minum aja belum. Maka para ulama mengatakan doa ini dibaca sebelum kita berbuka. Nah, kemudian yang keempat, yaitu memberi makan kepada orang yang berbuka. Ini pahalanya besar. Memberi makan kepada orang yang berbuka. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Berbahagialah Anda yang sudah punya istri, karena setiap hari mendapatkan keutamaan memberi makan orang berpuasa. Kan istrinya makan dari penghasilan kita, maka kita dapat pahala puasanya istri kita. Pokok kita toh, antum belum ya? Untung ini. Maka kalau bisa kita, kalau antum yang belum nikah, beri menu buka kepada orang tua, biar kita juga mendapatkan pahala ini. Kemudian yang kelima minggu depan, yaitu nanti amalan-amalan yang hendaknya kita perbanyak ketika di bulan Ramadan. Itu saja. Karena kelihatannya dari raut mukanya belum siap pulangan.